Berarti kayak karya terbaik rumit. sejauh ini gitu ya? Ya kayak rumit gimana gitu. Terus aku ingat prosesnya karena waktu itu tuh baru kali kedua aku ngelukis kanvas dan itu langsung dari kanvas ya cuma segini nih tampilan ini sekecil pertama ini. kali aku Heeh. ngelukis kanvas terus segini tiba-tiba aku disuruh ngelukis di kanvas yang Segede ini. tingginya 1,5 meter terus lebarnya 1 meter. Itu umur berapa itu? Apanya? Yang lukisan penari itu. Ya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast SNS episode 5. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial untuk pertama kalinya kelas 10 diundang ke episode SNS. Ya, beri tepuk tangannya untuk Neta. Hai Net, apa kabar? Baik banget. Terima kasih sudah mau menyempatkan datang ke SNS kali ini. Apa ya? Aku kan taunya Neta itu kan cewek yang jago melukis. Iya. Yang lukisannya tuh kemarin aku lihat bagus-bagus. Terus tapi tuh aku penasaran, kamu tuh mulai melukis itu kapan dan apa yang bikin kamu tuh kok tiba-tiba pengen, aku nih kayaknya nih bisa nih aku melukis. Oke. Sebelumnya aku perkenalkan dulu ya, nama lengkapku Maria Kinasuti Domineta Vita, bisa dipanggil Neta. Aku masih kelas 10 dan kemarin aku yang live painting di Anantara. Iya. Ya. Terus untuk menjawab dari kapan sih aku suka melukis, itu sebenarnya dari aku kecil juga. Itu mulai karena aku percaya apa yang aku lakukan sekarang itu sebenarnya udah terbentuk dari aku kecil. Jadi dulu waktu aku mungkin umur TK, itu aku suka coret-coret di tembok. Terus mulai SD itu aku udah mulai kenal kertas, sketchbook. Nah, itu mulai gambar-gambar di sketchbook. Nah, terus di situ banyak apresiasi dari keluarga terutama. Gambarmu bagus. Nah, dari situ seneng kan? Terus inget kan pandemi. Pandemi itu kelas 6 SD. Kelas 6 ya, kita kelas 6. Kita kelas 6 SD sampai naik SMP ya. SMP, iya. Nah, itu kan gabut banget. Bener. Gabut banget di Apalagi situ. cuma di rumah aja. Di situ aku mulai suka lebih banyak gambar lagi. Terus karena waktu itu udah kenal HP, aku bisa posting. Nah, di situ makin lebih banyak apresiasi. Makanya dari situ juga semakin banyak rasa kayak aku dihargai nih kalau aku ngelukis atau gambar gitu aja gitu. Terus habis itu SMP, kalau ditanya hobinya apa, aku mulai jawab gambar lukis gitu ya. Terus SMA itu aku ketemu dengan Pak Erwin Setiawan. Jadi ada guru seni budaya di SMA Negeri 1 Gedean, namanya Pak Erwin. Ya, jadi sejak aku kenal dia. Jadi waktu aku kenal dia itu langsung setelah dia tahu karya-karyaku, diajak pameran, terus ya itu pertama kalinya aku pameran itu diajak sama Pak Erwin. Oh, berarti yang ngajak malah Pak Erwin duluan ya? Ya, itu waktu itu gelar budaya. Terus habis itu baru Anantara itu diajak sama panitianya. Kalau tadi kan aku tanya kan kapan dan apa ya? Apa juga nih? Kenapa aku suka ngelukis ya? Sebenarnya karena ketika aku ngelukis, kadang ada perasaan yang ganjel gitu. Tahu nggak sih? Yang gimana nih? Pernah nggak kamu ngerasa sedih banget? Ya, pernah dong. Pernah kan ngerasa marah banget? Iya dong. Atau mungkin malah seneng banget? Nah, kadang itu mungkin aku agak kesulitan untuk mengucapkan itu dalam kata-kata atau cerita ke orang. Nah, ketika aku melukis atau gambar, itu kadang aku bisa meluapkan apa yang aku pikirkan. Jadi, ketika itu sedih banget, aku bisa melukis dan gambar sampai akhirnya kayak agak reda, marah gitu juga agak reda. Terus kalau senang banget itu juga mengelolanya supaya tidak terlalu berarti enggak dilampiasinnya ini malah kebanyakan kelukisan gitu ya? Iya. Kalau siapanya nih, siapa yang favorit kamu dalam dunia lukis? Dalam dunia lukis kalau siapa itu
Sebenarnya aku nggak punya pelukis favorit banget Hmm. gitu ya. Tapi ada satu figur, em, tahu Erika Ricardo? Ya, Ya, yang pernah lihat aja sih cuman iya. di IG. Nah itu aku cukup suka sama dia. Hmm. Follow juga di IG karena dia itu apa ya, melukis tapi bisa terkenal di kalangan pemuda, Nah, di kalangan Gen Z gitu-gitu. Itu keren banget sih menurutku. keren. Aku emang beberapa kali lihat itu emang apa ya, nyenengin dilihat itu. Dan aku suka itu. Terus kalau misal apa ya? Hmm, inspirasi deh. Kamu biasanya dapat inspirasi untuk melukis itu dari mana? Inspirasi melukis kebanyakan, oh ya, yang pertama itu biasanya dari lingkungan sekitar itu bisa. Aku Hmm. lihat apa terus aku pengen menggambar tentang itu, dimodif-modif bisa. Terus kedua dari perasaan. Kayak tadi Oh. aku bilang kan, biar kalau sedih itu nggak sedih banget. Ya. Atau kalau kepikiran apa, kepikiran banget itu bisa dilukis atau Hmm. digambar kayak gitu. Berarti kalau overthinking gitu kapan malah bisa lewat lukisan gitu ya? Bisa banget. Enak ya. Enak. Kapan coba melukis ah? Boleh banget. Oke. Untuk lukisan-lukisan kamu nih, kan memiliki ciri unik tuh di pipinya itu kan. Nah, Oke, boleh. itu. Kalau maknanya apa itu? Kalau pipi itu ya, sebenarnya karena dari dulu itu emang apa ya, insting aja untuk membuat kayak gitu. Terus kalau dimaknai ya, ini nggak apa-apa nggak? Nggak Oke, apa-apa. aku ulang ya. Ya. Kalau kalau dulu itu aku suka bikin pipi yang tembem untuk gambar atau lukisan karakternya itu karena emang suka aja. Terus yang kedua karena melukis itu kan perjalanan batin aku juga ya sebenarnya untuk menerima diri. Jadi pernah nggak insecure? Pernah dong pastinya. Pernah kan? Apalagi aku juga kayak ya tadi sebenarnya cantik tapi Iya. tapi Benar-benar. kadang insecure. Tapi ada satu hal yang bikin aku selalu bersyukur sama diriku sendiri itu ya, ya ngerti kan, Ya, jadi ngerti, aku ngerti banget. berusaha untuk menampilkan itu di lukisanku juga. Berarti itu emang dari diri kamu sendiri gitu kan ya? Ya. Terus kamu kan melukis sudah lama ya, udah dari kecil kan ya? Itu dari kecil tuh, dari tadi cerita dari kecil, dari mulai coret-coret tembok sampai kenal kertas dan lain-lain. Yes. Pernah nggak ngalamin tantangan yang berat buat dalam melukis? Kalau tantangan biasanya itu masalah waktu. Kita kan sekolah juga, kita ada tugas, masih ada tugas di rumah. Itu kan apa ya? Mau ngelukis tuh kayak waktunya tuh rasanya kurang banget. Sekarang kayak agak ketabrak-tabrak jadwal ini, jadwal Ya, ini gitu benar ya. banget. Bahkan sekarang, kapan ya aku terakhir melukis itu? Aku kadang kangen banget Kangen rasanya lukis. ngelukis itu. Terus untuk ngatasin masalah itu kamu biasanya ngapain? Oh, kalau mengatasi masalah sih kadang emang seperti itu harus dipaksa. Dipaksa Kayak di bisa. sela-sela waktu biar aku nggak lupa, biar tanganku nggak lupa. Itu aku gambar-gambar, lukis-lukis dikit. Kalau tadi kan tantangan terberat kamu kan waktu nih ya. Ya. Kalau misal kamu kehilangan ide, gitu, pernah nggak kehilangan ide dalam melukis nih? Tiba-tiba kamu kok, aduh aku pengen lukis tapi kok nggak ada idenya ya. Kok tiba-tiba ngeblank ya, tiba-tiba gitu. Itu pernah nggak? Pernah dong. Nah, jadi kemarin ini aku cerita pengalaman aja ya. Kemarin waktu Anantara, itu aku pengen nyumbang lukisan nih. Terus kayak udah mepet. Terus kayak aku nggak punya ide. Nah, habis itu untuk mengatasinya aku mencari dari lubuk hatiku. Jadi aku nulis apa yang aku rasakan sekarang ini. Aku nulis mungkin sekitar 3 halaman aku menulis. 3 atau 2,5 lah aku menulis. Itu untuk mengerti diriku sendiri dulu. Mengerti perasaanku sekarang itu seperti apa. Nah, ya terus habis itu aku mengemasnya dalam lukisan gitu aja. Jadi bisa dengan nulis, bisa dengan ngomong sama orang. Berarti panjang ya itu prosesnya bikin lukisan. Panjang banget ya. Keren. Bisa sih, banyak loh padahal kayaknya lukisanmu tuh yang
bagus-bagus. Pernah lihat di antara kemarin kan ada beberapa tuh, Ya. sama pas live painting tuh. Keren. Iya. Terus untuk pengalaman atau momen tertentu kan pastinya nih selama kamu udah ngelukis dari yang segitu banyak, itu ada nggak momen yang apa ya, bikin karyamu tuh bener-bener rasanya kayak berkembang gitu, yang tiba-tiba dari ini kok kayaknya kurang, terus kamu nyari ternyata oh ini nih biar jadi bagus, Ya. terus kamu nemuin itu bisa jadi sampai kayak sekarang. Kalau momen-momen seperti itu yang pertama pastinya momen-momen saya diapresiasi itu, Ya. meskipun aku nggak inget siapa aja yang udah memuji, tapi di setiap itu tuh nanti mesti kayak aku jadi seneng, aku jadi semakin seneng dan semakin suka lukis. Terus kedua itu pengalaman ditanya-tanyain ini tuh artinya apa, ini kok seperti ini lukisannya, ini maknanya apa. Dan dari situ aku jadi belajar untuk membuat filosofi. Jadi dalam apa ya, kayak dalam lukisan itu tuh artinya apa, gitu-gitu. Itu juga mengembangkan aku dalam mencari ide kayak gitu. Terus ada satu pengalaman yang bikin aku cinta banget sama melukis. Apa tuh? Waktu aku kecil, anak SD ya, anak SD itu tuh aku kalau lagi sedih tuh nggak bisa ngomong. Aku nggak, maksudnya nggak bisa curhat gitu sama orang lain. Nah terus kayak waktu itu aku inget aku lagi sedih, agak marah. Terus aku gambar. Nah di situ aku merasa lega. Nah dari situ aku mulai kayak, oh sepertinya aku tuh bukan cuma suka ngelukis atau suka nggambar deh, tapi aku butuh. Oh, berarti jadi kayak kebutuhan kamu ya? Iya, kebutuhan untuk apa ya, mengolah batin gitu. Terus tadi kan kamu juga sempat bilang lukisan kamu kan ada filosofinya, ya kan? Coba sebutin dong salah satunya aja filosofi dari lukisan kamu. Aku penasaran soal. Salah satu ya, yang paling mudah dijelaskan itu ya. Mungkin yang aku ini ya, yang aku buat waktu live painting aja ya. Nah itu jadi kan ada gambar bunga, dia warnanya kuning. Iya. Terus backgroundnya gelap, backgroundnya mungkin hampir hitam ya itu. Iya, ada merah-merah gitu kan, agak merah gitu kan. Nah itu sebenarnya waktu aku ngebuat itu aku waton aja. Tapi setelah aku maknai itu gini, aku mau ngasih tahu bahwa kita itu walaupun ada di apa ya, kondisi kehidupan yang gelap atau gimana gitu, ya kita tuh harus tetap berjuang untuk bersinar, untuk seharum bunga dan ya melewati segala rintangan gitu loh. Ya. Ibaratnya kayak di sebuah kegelapan itu tetap ada cahaya yang menerangi kita. Dan ya tidak harus ada cahaya menerangi kita. Kita aja yang jadi cahaya juga boleh. Gitu. Mantap. Terus oh ya, kemarin di pameran Antara kita kan 2 hari ya, kita 2 hari ketemu terus itu di pameran Antara itu apa yang ingin kamu sampaikan kan tadi udah, terus itu berarti benar-benar apa ya, kamu diajak sama Pak Erwin apa sama panitia dari Anantaranya nih? Nah kalau Anantara itu kalau kan sebenarnya beberapa lukisan itu ada di tempat Pak Erwin emang ya. Jadi waktu ada Anantara ya langsung dipajang. Tapi kalau live painting itu aku baru nyelesain lukisanku yang untuk Anantara, tiba-tiba di chat sama panitia, mau nggak ini live painting. Nah di situ aku tuh ngerasa sebenarnya aduh ini lukisanku aja belum selesai, kok aku udah harus mikirin lukisan lain. Tapi ada satu hal yang aku pikirin juga, yaitu kapan lagi sih aku dapat kesempatan seperti ini? Benar-benar jarang-jarang ya. Kayak mungkin kalau aku lanjut nanti terus aku menolak kesempatan ini, siapa tahu nggak bakal dapat lagi. Ya. Jadi makanya itu aku terima, terus ya jadi kita 2 hari di Anantara ketemu terus. Iya. Untuk lukisannya tuh, aku kan penasaran nih, itu lukisannya kemana itu? Yang dari live painting itu? Oh, kalau yang dari live painting itu sekarang di rumahku. Bagus itu. Thank you. Untuk
selain melukis, kan dari tadi kita bahasnya melukis aja nih. Yes. Kamu selama dari kecil yang itu melukis. Selain melukis, apakah ada bidang seni lain yang kamu minati atau ingin kamu coba? Oke, banyak banget ini. Yang pertama kalau dari rupa itu sebenarnya aku juga pengen, kalau lukisan kan ini 2 dimensi ya. 2 dimensi, ya. Aku juga pengen cewek yang 3 dimensi kayak patung. Atau Jadi bisa dilihat dari segala sudut pandang, ada Ya. nilai tekstur, volume, itu pengen. Terus belajar ukir, mengukir, ya itu juga bisa. Terus kalau dari seni musik itu itu sebenarnya aku di sekolah ini 1 tahun pertama ini kan cuma boleh 1 ekstra ya kita. Iya. Nah itu aku nggak ambil lukis, aku ambil karawitan. Jadi malah. aku punya minat emang di karawitan sejak aku SMP. Terus aku juga suka nyanyi sebenarnya, cuma nggak mendalami aja. Terus kalau belajar alat musik itu sebenarnya aku pengen banget, tapi belum ada waktu aja, belum bisa manage waktunya. Terus ada seni pertunjukan. Jadi teman-teman di Sebago ini tahun ini puji Tuhan bisa mengadakan teras #2. Iya, Nah, itu angkatan 37. Angkatan 37. Angkatan di atas kita. Nah, itu aku diajak sama kakak kelas D untuk tampil sedikit beberapa detik gitu lah. Tapi aku seneng banget itu karena aku sebenarnya juga pengen belajar teater. Nah, terus aku juga sebenarnya pengen belajar seni tari. Cuma ya itu masalah waktu. Kalau tari berarti belum pernah? Apa udah? Kalau tari tuh sebenarnya aku beberapa kali nari di depan umum, mungkin waktu 17-an kayak gitu. Berarti udah pernah? Pernah, cuma nggak mendalami juga. Tapi suka sebenarnya. Berarti hampir semua dunia seni suka ya? Iya, apapun yang positif tuh pengen dijalanin aja sebenarnya. Apapun yang positif. Yes. Apa lagi ya? Untuk kan kamu tadi ikut karawitan. Iya. Itu mungkin apakah kamu ingin mendalami itu mungkin sampai bisa ikut lomba atau apa gitu nggak? Oke, sebenarnya waktu aku SMP udah beberapa kali ikut lomba, tapi mungkin SMA ini agak turun apa gimana? Karena apa ya, nggak terlalu banyak yang info yang aku dapat gitu kan. Ya, sebenarnya untuk mendalami banget sih nggak mau yang dalam-dalam banget. Cuma kalau ada kesempatan untuk belajar, kan itu instrumennya banyak ya. Ya. Ya kalau aku bisa belajar satu demi satu sih nggak apa-apa ya, aku pengen banget. Apalagi ya? Drama. Tadi kamu sempat nyinggung drama nih. Kalau misalnya teater. Yes. Kalau misalnya ada kesempatan, mau nggak kita ngadain mungkin? Boleh banget. #3. Pengen banget sebenarnya kalau bisa ikut itu. Cuman kita nanti juga nggak tahu sih anak-anak gimana kan gitu. Iya, karena itu kesepakatan dari kelas juga. Tapi pengen banget sih. Oke. Apa impian kamu di dunia seni ini? Kan kamu tadi di dunia seni ini kan kamu minat semua. Ya, mungkin gini aja, aku kecilin pertanyaannya. Apa impianmu dalam dunia lukis? Lukis ya? Iya. Oke, kalau impian dalam dunia lukis dan gambar, sebenarnya aku ada impian yang sederhana, tapi itu menurutku juga impian besar. Aku pengen, kalau aku udah tua nanti, aku tuh bisa berkarya. Iya, pengen banget udah kayak jadi nenek-nenek gitu, tetap melukis. Terus aku juga pengen sebenarnya untuk bisa ngajar lukis. Iya, ngajar lukis. Mungkin nggak harus kayak di sekolah, tapi bisa private gitu. Ya, aku pengen banget. Pengen nggak kamu buka pameran sendiri dari lukisan pengen sendiri? Banget dong. Ya kan? Kayak keren kan? Pameran tunggal. Ya, pameran tunggal. Nanti kalau bisa nggak cuman lukis, mungkin ada patung. Ya, bisa. Ya kan? Bisa. Bayangin deh, ruangan 1 nih lukisan kan. Nanti yang kedua patung, yang ketiga ada dramanya. Lucu banget, pengen banget. Ya, oke. Untuk dari impian kamu tadi nih, kan itu kan pasti ada banyak support dari orang lain kan, kayak yang kamu bilang tadi. Untuk yang paling berdampak di impian kamu, siapa orang itu? Kalau boleh tahu ya. Kalau yang berdampak sebenarnya tuh banyak banget ya. Tapi mungkin yang paling aku ini tuh kakakku. Malah kakak. Kakak perempuan.
Jadi dia dulu waktu pertama kali tuh aku nggak ngelukis pakai akrilik ya, aku pakai cat air dan itu yang beliin kakakku. Terus dia kemarin sempat juga waktu Anantara nganterin ya dari Minggir sampai ke mana sih tuh? Ke Sana nganu? Budaya. Ya, Ya itu sih. berarti nganu malan. Kakak ngelukis juga kah? Enggak. Mungkin dulu waktu kecil suka mewarnai ya, tapi nggak tahu. Tapi sampai sekarang enggak. Berarti kenal Pak Erwin dari sebelum masuk sini? Apa udah? Udah masuk. Oh, udah masuk sini. Jadi kan ya tentunya pengen ngembangin bakat aku dalam lukis juga kan. Terus kayak kenal Pak Erwin. Nah, habis itu ya itu diajak pamer. Nah, untuk nganu nih, aku penasaran juga dari sekian banyak lukisanmu nih, yang menurutmu apa ya, paling favorit untuk kamu yang mana nih? Paling favorit itu yang gambar apa lukisan penari, kamu tahu? Yang dipajang di ruangan pertama? Iya, lukisan penari itu paling favorit dan lukisan-lukisanku setelahnya itu belum bisa ngalahin itu sih menurutku. Kenapa kok bisa itu bisa jadi favoritmu itu? Sebenarnya bukan yang favorit sampai aku suka banget, tapi aku benar-benar merasa itu tuh bagus karena apa ya, itu tuh agak Berarti kayak karya terbaik rumit. sejauh ini gitu ya? Ya kayak rumit gimana gitu. Terus aku ingat prosesnya karena waktu itu tuh baru kali kedua aku ngelukis di kanvas dan itu langsung dari kanvas ya cuma segini nih tampilan. Ini pertama kali aku ngelukis kanvas terus segini. Tiba-tiba aku disuruh ngelukis di kanvas yang tingginya 1,5 meter terus lebarnya 1 meter. Itu umur berapa itu? Apanya? Yang lukisan penari itu? Itu SMA aku. Itu SMA? Yes. Yang pertama di kanvas? Nah itu tuh aku cuma main-main sama temanku. Oh, berarti lukisan pertama main-main. Iya, cuma lukisan main-main. kedua langsung dipajang di sana dan hasilnya sebagus itu. Ya puji Tuhan. Keren. Berarti kalau selama ini kamu baru pertama kali ngelukis, kan kedua kan itu ya di kanvas. Ya. Terus yang pertama kan cuma main-main. Nah itu sebelumnya kamu dari apa dulu berarti? Kalau sebelumnya tuh cuma ini, aku tuh suka kalau dulu tuh aku sukanya pakai cat air gitu, terus kayak gambarnya juga masih di kertas. Oh ya. Karena bisa di kertas kan, terus gambar pakai bolpen. Di bawah ya. Iya, ya, ini keren. aku suka banget gambar pakai bolpen. Pakai bolpen. Kayak gitu juga. Berarti itu kayak cuman sketsa-sketsa terus nanti kamu kayak yang aku kan suka lihat di IG gitu kan, nanti mereka pakai cat air di buku-buku gitu kan. Iya. Nah, iya itu juga. Kalau IG-ku ya. Untuk digital, kamu pernah nyoba nggak? Pernah. Aku pernah sempet juara 2 digital poster. Nah, meskipun itu digital poster, tapi aku ya ada gambar digitalnya sendiri gitu loh. Nah, aku sempat coba, bahkan ada IG yang khusus buat karya-karya digital aku. Kawan-kawan coba lihat. Jadi untuk apa ya? Kayak digital nih, yang dari digital kamu karya-karyanya itu kan bisa. Aku pernah denger nih kayak yang apa sih kemarin tuh yang kayak lukisan seni tapi dalam bentuk digital gitu loh. Itu kan bisa dijual. Bisa. Kamu minat nggak? Dan ngerasa itu ada potensi nggak? Potensi besar sekali. Ada. Aku pengen banget sebenarnya mungkin kayak desain digital, terus mungkin itu dijadiin apa ya, bisnis gitu. Cuma ya emang belum jalan aja keinginanku yang itu. Punya niat sih sebenarnya. Punya niat. Bikin kaos pengen sebenarnya. Ya nanti kalau mau desain kaos bisa tolong hubungi Meta dulu. Kita coba untuk pertama kalinya kita. boleh. Tapi aku belajar dulu ya. Tapi suka nggak untuk yang di digital? Untuk ya kan biasanya kan kayak ada kendala nih dari yang kamu biasanya di kertas, terus di kanvas, tiba-tiba di digital gitu, ada ngerasa kesulitan? Ada. Jadi kadang itu rasanya kayak agak lupa gitu loh. Karena kan udah sering di kertas atau di kanvas, tiba-tiba nyentuh digital lagi kayak ini gimana ya, kemarin aku agak lupa. Berarti tetap feel-nya beda-beda ya. Tapi kalau emang apa ya, kayak rutin latihan atau gitu-gitu mesti ya tetap hafal deh. Dan apa ya,
Kalau tadi kan aku cuman kayak yang digital nih, bisa dijual apa enggak, kira-kira potensi apa enggak. Nah, untuk kayak yang lukisan kamu, mungkin yang kanvas atau yang dari di buku-buku itu, kira-kira bisa nggak? Sebenarnya dari dulu itu kalau Hmm, ada orang lihat wanita ini bisa dijual loh, kenapa kamu nggak jual gitu. gitu. Ya aku juga sebenarnya tertarik untuk menjadikan itu bisnis, cuma Hmm. ya belum jalan aja. Ngerasa sayang nggak kalau misal, wah ini kayaknya saya nih kalau dijual atau Iya, gimana? Iya kan? iya, karena ini masih kayak permulaan dari hidup aku melukis gitu loh. Kayak Hmm. tiba-tiba udah dijual-jualin aja tuh kayak eman-eman gitu. Tapi nanti sepertinya tetap bakal ada yang jadi bisnis. Ya, jadi kan apa ya? Pernah nggak? Udah pernah belum kamu ngejual mungkin dari lukisanmu atau apa gitu? Kalau ngejual belum ya, paling Belum. yang beli pun ibuku sendiri. Dibayar pakai apa gitu gitu. Terus dipajang di tempatnya dia gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya. Eh, apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan mungkin lewat lukisan-lukisan kamu kepada orang-orang yang ya kalau bisa orang sedunia biar tahu apa pesan yang ingin kamu sampaikan. Pesannya kalau kan sebenarnya perlukisan pasti beda-beda. Tapi kalau yang mau disampaikan yang pertama jadi ada satu lukisan aku yang ngomongin tentang ini. Setiap kita itu pasti nanti ada yang memandang buruk maupun baik. Jadi ya lakukan aja yang penting itu baik. Kayak gitu. Terus jangan takut sama perasaan kamu sendiri. Ungkapkan tapi apa ya tetap dikontrol. Kayak itu aja sih mungkin. Berarti lakukan yang terbaik tapi tetap terkontrol ya. Yes. Oke. Mungkin sekian dulu aja episode kali ini dan juga terima kasih Neta udah menyempatkan hadir. Terima kasih juga obrolannya asik banget. Terima kasih juga Nabila. Ya, terima kasih, kami izin pamit. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.